Halo semuanya, balik lagi di podcast Naka, Nadia, dan Ika. Jadi kita ya hari ini bakal bahas buku yang menarik banget, yang bagus banget untuk dibahas. Jadi Ika, apa kabar nih hari ini kabarnya? Oke, kabar Ika baik banget nih Nat. Kalau Nadia sendiri gimana tuh? Alhamdulillah baik banget sih. Oke, jadi kita hari ini mau bahas buku apa sih yang menarik banget itu? Ini adalah buku yang berjudul Dua Sisi dengan nama penulis Ingridia Tias. Oh, apa sih spesial dari buku ini tuh? Kenapa sih kita harus bahas nih, Ji? Guys, kalian tahu gak sih dari judulnya aja udah menarik banget nih, yaitu Dua Sisi. Dimana buku ini pasti ngejelasin tentang dua kepribadian tuh Oh, contoh dua kepribadian tuh kayak mana sih? Kayak gini nih guys, kita tuh pada saat di kampus dan juga sendirian, pasti kita tuh memiliki dua kepribadian yang berbeda. Dimana pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita tuh ngerasa kayak excited, kita selalu bersemangat, dan kita tuh mempunyai energi yang berlebihan. Pada saat sendiri, kita lebih sering ngerasa capek karena terlalu banyak beraktivitas bersama orang lain. Nah, pada kisah buku ini ada hal yang menarik nih, Apa tuh yang menarik? Nah, di mana buku ini menceritakan tentang tokoh bernama Bisma. Di mana Bisma ini memiliki karakter yang nakal, tengil, dan juga susah banget buat diatur pada saat sekolah di SMP. Oh, yeah. Tetapi guys, ada temennya yang namanya Kekasih. Di mana Kekasih ini yang selalu mensupport si Bisma buat jadi lebih baik. Nah, disclaimer itu Bisma ini adalah anak dari seorang DPR, tapi ayahnya ini sering kedapatan kasus pelecehan, Nina. Oh my god. Jadi ayahnya ini tertangkap basah pada saat melakukan pelecehan secara langsung, dan disitu membuat Bisma sakit hati, dan juga ibunya mengalami gangguan jiwa dan masuk rumah sakit jiwa nih guys. Tetapi sisi lain dari Bisma itu orang yang sangat baik hati ternyata. Di balik kepribadiannya yang nakal, tengil, dan gak bisa diatur, sering dipanggil kepala sekolah, tetapi Bisma selalu membantu orang-orang miskin. Jadi Bisma ini orang yang sangat baik guys. Jadi di kisah ini Bisma itu ngebantu fakir miskin, membelikan pena, membelikan barang-barang perlengkapan sekolah buat anak-anak itu. Menarik banget kan, Nat? Menarik banget sih. Jadi aku juga sering nih apa sih, kalau kita di luar tuh sering kayak ceria gitu, bahagia banget, bersenyuman, tapi kalau lagi di rumah nih, lagi di kamar pasti kayak jadi kayak introvert banget gak sih? Benar. Ya kan? Apalagi yang kayak kita nih Iya ya kan? introvert banget. Jadi kayak ngerasa tuh kalau berinteraksi dengan orang tuh memakan energi. Iya, bener banget. Jadi kenapa nih Bisma tuh bisa masuk ke cerita ini? Apa sih yang membuat dia bisa masuk ke cerita ini? Nah guys, kalau dari judulnya aja nih, dua sisi kan. Nah, Bisma ini memiliki dua kepribadian guys, dimana dia tuh sebetulnya orang yang sangat baik hati, yang suka menolong, suka membantu orang lain tanpa orang lain tuh harus tahu sisi lemah dirinya gitu kan. Di balik dia mengalami kesusahan ibunya yang masuk rumah sakit jiwa, dimana ayahnya yang sedang masuk penjara, Bisma ini menutupi semua itu dengan bertingkah laku nakal, terus juga nggak bisa diatur pada saat sekolah. Tapi sisi lain kepribadian dari si Bisma ini, dia tuh orang yang sangat baik hati guys. Itu mengapa di sini Bisma menjadi tokoh utama dari judul Dua Sisi. Oke, jadi karena masalah keluarga Bisma yang banyak banget nih guys, jadi akibatnya si Bisma ini memperlihatkan sisi buruknya. Padahal dia itu punya sisi yang baik banget ya, sering membantu, iya kan. Jadi si Bisma ini karena masalahnya yang banyak banget itu membuat dia frustasi, mengeluarkan sifat-sifat buruknya dan merendam sisi baik dari dalam dirinya itu. Jadi apa nih lanjutan yang seru banget dari cerita ini, Ji? Si Bisma itu guys, karena dia sering menahan, bersembunyi dari sisi dirinya yang sering menahan beban sendirian, menghadapi ibu yang sedang depresi, dan juga ayah yang sedang dipenjara. Bisma ini guys sampai dia tuh kena pakai obat-obatan. Oh ya? Iya, gara-gara dia tuh selalu menutup diri nih guys.
buat ngadepin masalah itu. Padahal temannya itu kekasih, dia sering banget kayak, Bisma cerita ke aku gitu katanya kan, biar si Bisma itu tidak menahan perasaannya itu sendirian. Dan suatu ketika Bisma ini sampai drop banget dan nelpon si kekasih itu buat datang dan bertemu guys. Nah di cerita itu Bisma itu habis bertemu dengan bundanya yang sedang dirawat inap di rumah sakit ODGJ guys. Oke, jadi si kekasih ini tuh sebagai apa ya namanya? Sahabat dari iya, si Bisma. kan? Nah guys, ada juga salah satu teman Bisma yang bernama Bram, dimana Bram ini yang selalu ngebantu si Bisma dalam memberi tempat tinggal nih guys. Karena posisi Bisma itu ibunya yang sedang di rumah sakit jiwa, ayahnya yang sedang di dalam tahanan penjara. Jadi Bisma ini sementara tinggal di rumahnya Bram. Bram ini adalah mantan dari si kekasih Nina. Oh, twist banget ya. Nah, dan juga itu salah satu dari sepupu Bisma gitu guys. Oke. Jadi Nah guys, ada hal yang menarik juga nih buat dibahas. Apa tuh? Dimana kekasih ini awalnya dia tuh bareng Bisma, mereka tuh kayak kontekan, chatan gitu loh. Gitu. Nah mereka tuh berjarak dulu guys, tidak bertemu seberapa lama. Dan Bisma itu balik lagi ke sisi kekasih, dimana posisi kekasih itu udah usianya udah lumayan besar dan juga Bisma juga udah besar. Nah, ada hal yang menarik lagi di cerita ini, di mana ternyata ibu kekasih itu pernah mengalami sakit-sakitan guys. Juga dengan kondisi ibu kekasih yang sudah membaik, dan juga Bisma yang balik lagi ke sisi dari kekasih, yang membuat kekasih itu ngerasa hidupnya udah balik lagi nih guys, nggak kayak dulu sebelum adanya Bisma dan juga ibunya yang sering sakit. Oke. Menarik banget kan? menarik buat bener dibahas. nih. Jadi kekasih ini itu Oke. Menarik banget nih. Jadi kekasih ini tuh kalau diistilahkan jadi obat nih buat si Bisma, Ya, bener kan? banget. Tapi guys, kekasih ini sempet kayak sakit hati. Kenapa sama tuh? Bisma, karena Bisma tuh pernah hilang tanpa memberi kabar kepada Oh, iya? kekasih selama beberapa bulan. Dan di situ bunda dari si kekasih itu melihat Bisma datang tuh sedikit tidak setuju, karena bunda dari si kekasih ini juga pernah mengalami ditinggalkan oleh sang suami guys. Jadi bunda itu mengalami trauma tersendiri gitu. Tetapi si Bisma datang dengan keberanian ke rumah kekasih ini guys, buat bertemu si bunda dan berniat mengajak kekasih ke sebuah pantai yang pernah mereka kunjungi bersama. Wah, menarik banget gak sih? Jadi pas si Bisma datang ke rumah si kekasih ini, apakah mendapatkan restu dari bundanya? Pertama-tama guys, bundanya ini sedikit menolak dan menunjukkan rasa tidak suka karena si Bisma itu pergi menghilang tanpa kabar, yang membuat kekasih itu sempet galau guys. Jadi setelah menunggu penantian Bisma dan kekasih tidak mendekati orang-orang lain, nah disitulah awal mula Bisma datang menghampiri kekasih guys. Oke, menarik banget sih ceritanya untuk Iya. dibahas. Jadi ini apa sih? Jadi guys, ini bukunya menarik banget untuk dibahas, dan kalau kalian tertarik, ini bisa kalian baca. Ini banyak banget terjual dimanapun, bisa di apa sih namanya, Gramedia kan ya. Terus oke, ada nggak nih yang menarik lagi yang lain nih dari buku ini? Nah guys, kita selain melihat dari karakter-karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manusia seringkali selalu berpura-pura menghadapi semua orang di kalangan masyarakat. Tetapi manusia tidak bisa berpura-pura pada saat sendirian guys. Jadi Ya, dia bener. tidak bisa buat membohongi dirinya sendiri guys. Misalnya nih, kita lagi galau. Pada saat kita bertemu teman-teman kita di kampus, kita pastinya Kayak selalu happy-happy tersenyum. aja kan ya? Iya, Kayak pasti kita tuh oke-oke kayak aja. malu kalau buat
buat ngeliatin sisi galau kita tuh guys. Tapi pada saat sendirian kita mewek, kita nangis. Iya, sering banget sih kayak gitu. Itu dari buku ini kita bisa mengambil pelajaran itu bahwa manusia itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri gitu guys. Oke, jadi bukunya udah kita bahas dengan tuntas, jadi menarik banget. Ngapo Del? Kayak ngomong. Oke guys, jadi ini bukunya udah kita bahas panjang Menarik banget. banget. Ini menarik banget untuk kita bahas. Ini menceritakan seseorang yang punya dua sisi antara baik dan buruk. Dan apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari buku ini, Ika? Guys, ternyata kita tuh nggak bisa menilai orang itu cuma dari sisi luar. Karena iya, seringkali kita ngelihat penampilan orang tuh ya, kalau misalnya dari luar kayak berandalan, kayak nakal, kayak tengil, ternyata orang itu memiliki sisi baik yang bisa membuat kita itu terpanah nih guys, kayak si kekasih. Oke, Iya, oke. ternyata kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa menilai orang karena dari Iya, sisi luar. guys. Karena setiap manusia itu melihat dari sisi yang berbeda guys. Jadi setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi walaupun kayak dia kelihatannya itu baik-baik aja, Benar. siapa tahu dia itu mempunyai atau menyimpan masalah yang banyak banget yang nggak bisa mereka ceritain ke depan umum nih guys. Apalagi Oke. kayak melihat dari sisi si Bisma tadi tuh guys, dia tuh nakal mungkin dari tekanan orang tua yang sedang mengalami sakit, ayah yang sedang dipenjara, sehingga Bisma itu tuh ngeluapin rasa sakitnya itu dengan tingkah lakunya itu gitu guys. Kalau di itu ya kita ulas lagi ya, kalau si Bisma ini masalahnya tuh kayak berat banget sih kalau aku jadi aku ya. Misalkan benar. dia kan lagi sibuk-sibuknya apa ya? SMP. SMP kan masih anak-anak banget sih kan. Jadi otaknya itu masih harus berkembang dengan baik dan harus dihadirkan dengan masalah yang banyak banget. Jadi mungkin badannya tuh belum siap dan pikirannya tuh belum siap untuk menerima semua itu guys. Dan apa ya, kalau kita nih dari SMP nih kayak diberi masalah tiba-tiba yang banyak banget kayak gitu, otomatis kita tuh sulit gak sih untuk mengendalikan kehidupan kita